Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama Muhammad Dai Pamungkas, NPM 24763050, Prodi TRKJJ. Nah, di sini saya ingin membuat gambar dengan cara mengimpor gambar dari AutoCAD ke Revit. Nah, langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya, yaitu kita membuat gambar di Family. Selalu kita klik New, kita search Metric Structural Foundation, lalu kita buka. Setelah ini, karena kita ingin mengimpor gambar dari AutoCAD, maka kita buka di menu Project Browser, kita cari menu Left, di bagian left maksudnya. Ini kita panjangkan terlebih dahulu garis di bagian left ini, supaya nanti pas ketika mengimpor gambarnya tidak terlalu susah. Kita mulai mengimpor gambar dari AutoCAD, gambar P2, satuan import unitnya kita ubah ke meter, lalu open. Nah, ini karena terlalu jauh, kita bisa dekatkan kira-kira di sini. Oke. Step pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar bagian atas spearheadnya ini dengan cara kita ke menu create, lalu cari bagian reference line. Karena kita menggambar di left, kita cari center left atau right. Oke. Nah, ini banyak sekali bagian lines, rectangle dan lain-lain, pick lines. Nah, karena kita menggambar bagian spearheadnya di bagian atas supaya lebih cepat, kita gunakan pick lines. Kita klik saja, kita pick bagian garis yang ingin kita pilih. Nah, karena di atasnya ini tidak terbaca, kita pakai lens saja. Ini, lalu kita escape. Nah, sekarang kita coba blok untuk saya copy ke bagian bawahnya. Kita blok, lalu kita copy bagian sini ke bawah sini. Nah, pastikan tepat di tengah. Oke. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita blok lagi untuk kita pindahkan di bagian awal tadi, bagian line awal tadi. Nah, ini dia. Pilih di tengah. Seperti yang tidak bisa, kita coba ulang. Coba ulang. Ini move di bagian sini atau bagian sini mungkin. Kita coba sampai dia muncul. Satisfied. Contracts. Sebentar. Ini apa karena ada yang double? Coba kita coba sekali lagi, kita move. Kita ulang saja dari sebelum kita copy, mungkin dari sini. Mungkin ada garis yang double di sini. Bagian atas ini, create reference line. Bagian atas ini. Oke.
Oke, kita coba blok lagi. Kita copy dari sini. Oke, kita coba move bagian tengahnya. Oh ya, oke, bisa berhasil. Oke, setelah seperti ini kita akan ke menu create, terus blend. Nah, ini edit top, berarti di atasnya, di bagian atas. Kita pakai pick line saja. Ini bagian-bagian atasnya. Bagian atasnya. Nah, ini ada yang selip di sini. Nah, setelah sudah kepick semuanya, kita ke bagian base, edit base, lalu pick line lagi bagian bawahnya. Oke, terus sampai dia terpilih. Oke. Nah, setelah seperti ini, kita coba buka di bagian front. Nah, ini sudah muncul bagian ininya. Nah, setelah itu kita coba insert lagi file gambar dari AutoCAD-nya dengan cara mengimportnya lagi. Ini kita pindahkan lagi supaya tidak terlalu jauh. Oke, ini kita kunci. Nah, kita sekarang mencoba mencari ukuran panjang pierheadnya dengan cara mengukurnya dari sini ke sini. Kita coba pakai Alignat. Kita coba 2500. Berarti 2500 bagi 2. Nah, oh iya, saya lupa tadi, berarti kita harus cek dulu meter. Simbolnya kita aktifkan saja, milimeter. Oke, supaya ini bagian ketika kita ukur dia muncul angka 2500 mm. Oke, setelah itu kita coba offset di bagian kanan dan kirinya sebanyak 2500 dibagi 2 mm. Cara reference line bagian front. Ini offset set sebanyak 2500 dibagi 2. Ini tadi pencet di mana ya? Coba kita paskan di titik tengahnya. Sudah dapat satu. Sekarang kita lihat di bagian atasnya 2750 panjang bentangnya, berarti ini satuannya meter, kita ubah ke milimeter, berarti 27.500. 27.500 dibagi 2. Sama caranya, reference line ini 27.500 dibagi 2. Dia di tengahnya lagi. Nah, sekarang kita geser saja ini sini. Ini bisa langsung kita align saja, kita sambungkan
garis ini dengan ini, garis ini dengan ini. Setelah itu kita bisa mirror saja, kita klik ini, kita mirror ke tengahnya. Oke. Karena tengahnya bolong, kita kembali ke left, kita gambar menggunakan create lagi, tetapi dengan cara extrusion. Jika tadi blend, sekarang extrusion bagian atasnya. Nah, ini di sini. Oke. Ini supaya lebih spesifik kita gunakan line saja, karena pick line tidak menyambung garis ini ke endpoint sini. Oke. Oke. Satu lagi. Oke. Checklist saja. Lalu kita ke front lagi. Nah, ini sudah muncul. Kita bisa langsung align aja bagian sini, lalu bagian tengahnya. Oke. Sudah mulai terlihat. Kita coba melihatnya di menu 3D, apakah sudah terbentuk bagian gear headnya. Kira-kira seperti ini. Oke. Step selanjutnya pearhead sudah, kita akan menggambar bagian pilarnya. Oke, bagian pilarnya berarti ini, dan ini. Dengan cara kita ke create, lalu extrusion lagi, kita pilih pick line. Ini. Oke, ini. Lalu ini. Bagian atasnya kita coba pakai line saja supaya lebih spesifik. Endpoint ke endpoint. Ini juga endpoint ke endpoint. Ini juga. Perhatikan garis ini karena sedikit miring, karena sedikit saja salah gambarnya akan berubah. Ini. Oke. Satu lagi. Ini. Oke. Escape. Lalu kita checklist. Kita pindahkan ke bagian garis bantu tadi. Di sini kita move. Kita pindahkan ke bagian sini. Itu dia. Setelah itu kita ke left lagi, kita sambungkan ini ke sini, kita sambungkan ini ke sini. Oke. Kita coba ke 3D-nya apakah sudah. Oke, nampaknya sudah. Lalu step selanjutnya kita akan buat bagian pill cap-nya. Oke, berarti kita ke menu menu left. Kita bakal extrusion bagian pill cap-nya. Sama seperti sebelumnya, kita pakai pick line supaya lebih cepat. Ini perhatikan garisnya. Lalu kita checklist, kita move. Oke. Kita move. Terus itu, lalu kita ke front lagi. Nah, kita harus mencari tahu berapa jarak antar bentang pill cap-nya ini dari kiri ke kanan. Dengan cara kita mengetahuinya, kita ukur saja bagian ujung sisi sini ke ujung sisi sebelah kanan. 28.400.
Berarti kita harus offset sebanyak 28.400 dibagi 2 ke kanan dan kiri. Cara reference line 28.400 dibagi 2. Oke. Pilih titik tengah ini. Titik tengahnya. Oke. Nah, itu dia. Sekarang kita panjangkan saja supaya tidak bingung, supaya kita mudah. Oke, ini bisa langsung kita align saja dari sini. Ini oke, kita lihat lagi di 3D. Oke, sudah jadi. Lalu kita step selanjutnya menggambar bagian LC-nya, bagian bawahnya, di bagian bawah build cap-nya. Sebelumnya kita ukur terlebih dahulu berapa jarak antara sisi ini ke sisi ini dengan cara lihat lagi supaya jelas 100 mm. Berarti kita harus offset di bagian front nanti 100 ke kanan dan 100 ke kiri. Kita buat extrusionnya terlebih dahulu untuk bagian LC-nya. Pick lens lagi. Ini tuh terus tuh dan ini. Oke. Kita checklist, lalu kita move. Cari titik tengahnya, midpoint, lalu kita pindahkan ke bagian sini. Oke. Apakah sudah muncul? Oke. Nah, tadi sudah kita ukur jaraknya 100 mm ke kanan dan kiri. Kita offset saja bagiannya 100 mili dari sini kanan juga. Oke. Nah, ini langsung bisa kita align saja. Salah. Kita align saja bagian sini dengan sisi sini, lalu bagian ini dengan sisi ini. Oke. Kira-kira seperti ini gambar di gambar pilar jembatan dari sisi kiri, dari sisi depan, dan ini dari sisi 3D-nya. Nah, jika ingin menghilangkan tampilan ini sementara, kita cukup pencet VV atau VG. Kita import kategoris, import in families, kita apply saja supaya gambar di AutoCAD-nya hilang untuk sementara. Nanti bisa kita aktifkan kembali dengan cara yang sama. Ini juga bisa kita hilangkan. VG atau VV sama saja, kategoris. Oke. Kira-kira seperti ini gambar P2, gambar pilar jembatan di P2. Oke, langsung saja kita menggambar pilar jembatan selanjutnya, yaitu P4 dari AutoCAD. Kita ulang lagi, kita buka bagian families, yaitu new, matrix structural foundation, lalu kita buka lagi sama seperti sebelumnya. Caranya kita ke left, kita panjangkan terlebih dahulu bagian ininya, ini juga, lalu kunci dulu terlebih dahulu supaya tidak bergeser. Kita insert, lalu kita import lagi gambar P4. Import unit, meter. Oke, open. Nah, ini
kita agak sedikit pindahkan ke bagian bawah. Oke, sama seperti sebelumnya di P2 tadi, kita mulai menggambar dari bagian atasnya terlebih dahulu, yaitu spearheadnya, dengan cara reference line left. Oke, lalu kita pick line bagian sini. Oh, bentar. Kita pick line bagian sini. Oh, ini masih offset, kita nolkan saja dulu. Oke. Create. Mungkin kita bisa reference plan saja. Pick line, create. Sepertinya kita, oh ini dia. Oke, kita pick lagi bagian spearheadnya. Ini atasnya kita pakai line saja supaya lebih spesifik. Oke, lalu saya blok lagi untuk saya copy ke bagian bawah, sini ke sini. Oke, setelah itu kita blok lagi, kita move bagian sini, kita pindahkan ke sini. Oke, step selanjutnya kita ke create, blend, edit top, pick line saja supaya lebih cepat sebenarnya, tapi harus hati-hati karena bisa saja salah dalam memilih line. Oke, nah ini seperti ini contohnya. Ini. Oke, kita ke base nya atau bagian bawahnya, kita klik saja tuh. Oke, sama. Oke, lalu kita ke front lagi, ke project browser, klik front, sudah muncul. Kita import lagi gambar AutoCAD kita, yaitu P4 kita, meter, plan, sudah muncul. Kita hitung terlebih dahulu bentangnya dengan cara lightnet, kita ukur bagian sini ke sini. Ini 2500. Sebelumnya saya aktifkan terlebih dahulu supaya tidak bingung ukurannya dalam apa milimeter. Sudah oke. Oke, ini saya delete dulu. Apakah sudah muncul? Masih. Coba saya setting terlebih dahulu. Oke. Ini dia 2500, berarti kita akan offset 2500 dibagi 2 ke kanan ke kiri. Oke, kita ke sini, kita pakai reference plane saja untuk offsetnya, sama saja 2500 dibagi 2, 12.500 kanan dan ke kiri. Oke, bagian bentang panjangnya 2750 dalam satuan meter.
kita ubah ke dalam satuan milimeter, yaitu 27.500. Kita ke reference plane lagi, 27.500 dibagi 2. Oke, ini klik A satunya. Oke, ini bisa kita geser terlebih dahulu. Nah, ini langsung kita align, kita sambungkan bisnya ini. Setelah itu kita mirror bagian sini. Kemudian ini kita kembali ke left, kita extrusionkan bagian pierheadnya, tetapi di bagian atasnya. Ini kita pick line saja. Nah, tapi untuk bagian yang ini kita coba pakai line saja, karena agak sedikit sulit menggunakan pick line. Oke, ini juga. Ini. Oke, setelah itu kita checklist, kita ke front lagi, langsung saja kita align bagian sisi sini dan bagian sisi sini. Oke, nah, kita cek terlebih dahulu di bagian 3D-nya apakah sudah benar gambar bagian pierheadnya. Kita bisa shadedkan. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu step selanjutnya kita akan gambar bagian pilarnya. Sama seperti gambar P2 tadi, kita mulainya dari 3 pilar ini, 1, 2, dan 3. Dengan cara langsung saja ke extrusion. Karena kita menggambar di front, pilih front, langsung pick line bagian sisi sini, 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 nah ini sini, sini, dan sini. Untuk bagian atasnya supaya lebih spesifik, kita bisa gunakan line saja. Oke, ini itu lagi. Jadi endpoint bertemu dengan endpoint. Ini. Oke, kita checklist. Lens must be close. Oops. Oke. Ini kita coba. Nah, sepertinya ada kesalahan. Coba kita close loops. Coba kita ada yang terbuka. Oh, ini bagian sininya. Oke, harusnya bisa. Itu dia. Kita move bagian atas ini, cari midpointnya, kita pindahkan ke bawah sini. Oke, lalu kita ke bagian left lagi, kita samakan ininya. Oke, kita lihat di 3D apakah sudah. Oke, selanjutnya kita akan menggambar bagian pile cap-nya. Kita masuk ke left lagi, kita menggambarnya di left. Nah, ini
dengan metode extrusion. Tapi clean saja supaya lebih cepat. Ini kita checklist, kita move, kita pindahkan ke bagian bawah pilarnya. Oke, kita coba front. Sudah. Oke, sekarang kita akan mengukur bentang panjang bagian pel capnya ini dengan cara mengukur seperti gambar P2 tadi. Kita ukur pakai like nut. Berapa panjangnya? 28.400. Berarti kita akan offset sebanyak 28.400 ke kanan dan ke kiri. 28.400 dibagi 2. Oke. Ini kita pick di sini. Bagian satu lagi. Oke. Ini bisa saja kita langsung align. Ini align ini. Oke, kita coba ke left, front, 3D. Oke, sudah mulai terbentuk. Oke, step terakhir mungkin kita akan menggambar LC nya. Kita kembali ke left, ke bagian kiri, lalu kita langsung saja extrusion. Tapi sebelumnya kita ukur terlebih dahulu. Sepertinya sama seperti gambar P2, yaitu 100 mili offsetannya nanti di front. Oke, kita langsung saja gunakan metode extrusion, line, ini, oke, itu dia. Lalu kita move, pindahkan, cari titik tengahnya, kita taruh di sini, cari titik midpointnya. Oke. Di front kita offset sebanyak 100 di ujung kiri, 100 di ujung kanan. Kita ke create, flat spline 100 mm. Harusnya ini kita panjangkan, tapi sepertinya tidak apa-apa. Oke, bagian sini langsung saja kita align tuh di sisi yang ini, dan ujung sini di sisi ini. Oke, nah kira-kira seperti ini tampak dari depan. Ini coba saya hilangkan terlebih dahulu, kita sembunyikan dulu gambar dari AutoCAD-nya. Oke, ini tampak dari depan, ini tampak dari samping. Ini saya oke, tampak dari samping, dan ini tampak 3D-nya. Nah, kira-kira seperti ini gambar dari pilar jembatan di gambar P4 AutoCAD. Kira-kira sekian gambar dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.